Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat nanti, agar aku bisa menggoda anak cucu Adam. Apa kata Allah? Engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan. Dikabulkan sama Allah. Doa itu yang paling bagus ya. Kalau kita tidak bisa mencari wasilah-wasilah, perantara-perantara yang dibenarkan dalam Islam. Jadi tawasul juga ada yang dibenarkan dalam Islam, ada juga yang diharamkan. Disitulah kita harus paham ataupun mengerti ilmunya. Ya. Nggak semua tawasul itu diharamkan. Ada tawasul, bentuk-bentuk tawasul yang dibenarkan dan dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh baginda Rasul. Tetapi ingat, ada juga tawasul yang diharamkan. Itu seperti itu. Dan ketika kita tidak bisa mencari wasilah-wasilah, kita langsung aja kepada Allah. Wah, saya masih kotor, saya masih buruk, hati saya masih belum bersih. Nggak pandang bulu Allah itu dalam melihat atau mendengar doa-doa hambanya. Bayangin aja doa iblis, makhluk yang paling terkutuk, masih diijabah sama Allah. Allah mengabulkan doa iblis. Padahal iblis itu udah dihukumkan kafir sama Allah, dihukumkan ingkar sama Allah, bahkan sama Allah diusir dari surga. Sebelum iblis pergi, terusir dari surga, iblis minta dan berdoa pada Allah. Ada di surah Al-A'raf 114 kalau nggak salah ayat 14 ayat 15 itu. Berdoa iblis sama Allah atau meminta. Apa yang diminta iblis ketika dia terusir dari surga? Minta ditangguhkan waktunya sampai hari kiamat. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat nanti, agar aku bisa menggoda anak cucu Adam. Apa kata Allah? Engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan. Dikabulkan sama Allah. Kenapa kita umat Islam, hamba Allah, walaupun ibaratnya kita masih berbuat dosa, kesalahan, tapi nggak separah iblis lah. Iya, nggak separah iblis. Artinya apa? Kita punya hak juga meminta kepada Allah, dan Allah menyukai orang-orang yang senantiasa meminta kepadanya. Itu yang harus kita sadari. Ya, itulah bedanya antara khalik dengan makhluk. Kalau makhluk kita kebanyakan minta, yang diminta itu gedek juga lama-lama. Itu bentar-bentar minta, itu makhluk. Tapi khalik kebalikan dengan makhluk. Kalau nggak diminta malah membuat sang khalik jadi murka. Iya. Makhluk yang jarang minta kepada khalik itu bisa bikin murkanya khalik. Bahkan dicap sombong nama Allah dalam salah satu hadisnya. Kita manusia nggak pernah berdoa, nggak pernah minta sama Allah, sombong. Itu. Makanya kita harus banyak meminta pada Allah. Ya. Jangan sampai sehari kita nggak minta sesuatu kepada Allah. Baik minta ampunan, minta rahmat, minta karunia. Ya. Nabi aja yang nggak pernah berdosa selalu minta ampunan sama Allah. Sehari minimal 100 kali. Nabi itu minta diampunan, padahal nggak pernah dosa. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan aku bertobat atas kesalahan yang aku lakukan. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun lagi menerima taubat. Seorang Rasul yang nggak pernah dosa selalu minta kepada Allah, minta ampunan. Karena memang Allah sang Khalik sebagai tempat kita meminta, jangan kepada yang lain. Bentar-bentar kidul, bentar-bentar kidul. Kalau nggak kidul berlorong. Masa hidup disandarkan kepada mereka? Padahal kita semua yakin dan paham Allah yang memberikan rizki. Ya. Apa kidul yang memberikan rizki? Tidak, Allah semua. Kullun min indi rabbi. Semuanya itu berasal dari sisi Allah, dari sisi Tuhan kita. Semuanya itu.
Bahkan Allah telah menyiapkan satu malaikat yang khusus nanganin masalah rizki, yang namanya malaikat Mikail. Itu khusus itu dia, memberikan rizki, memelihara bumi, makhluk-makhluk. Tugasnya itu yang Allah berikan, malaikat Mikail. Lalu kenapa kita meminta kepada selainnya, meminta kepada selain Allah? Seperti itu.